Ti, yuk. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Perusahaan Gojek yang beranggotakan Anissa Permatasari, Aulia Nabila Pratiwi, Desika Putri Pertiwi, Esti Wahyu Salvianti, dan saya sendiri Helvia Desa Putri. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Permatasari. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari Gojek. Gojek adalah perusahaan berbasis teknologi yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pesan antar makanan, dan pembayaran digital. Karena bergerak di bidang jasa, kualitas pelayanan sangat menentukan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Gojek mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan keamanan melalui aplikasi digital. Next. Selanjutnya ada produk. Produk layanan utama Gojek meliputi GoRed atau ojek online, dan GoCar atau mobil online, GoFood pesan antar makanan, GoSend atau pengiriman barang, dan juga GoPay dompet digital. Core product Core product merupakan transportasi dan layanan harian melalui satu aplikasi. Selanjutnya ada layanan tambahan seperti promo, fitur tracking, dan sistem rating. Selanjutnya ada layanan pendukung seperti customer service dan fitur keamanan. Strategi produk Gojek adalah menjadi aplikasi serba bisa atau super aplikasi. Selanjutnya, price atau harga. Strategi harga yang digunakan Gojek yaitu harga berdasarkan jarak dan waktu. Selanjutnya ada promo dan diskon rutin. Selanjutnya ada cashback menggunakan GoPay. Penetapan harga mempertimbangkan permintaan pasar, persaingan, nilai yang dirasakan pelanggan, tujuannya agar tetap kompetitif dan menarik bagi pengguna. Next, akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya ada price atau tempat. Karena berbasis digital, Gojek tidak memiliki toko fisik. Strategi flash dilakukan melalui aplikasi yang bisa diakses lewat smartphone. Tersedia di banyak kota di Indonesia, sistem online 24 jam. Artinya, layanan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Berikutnya ada promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan itu ada iklan media sosial, influencer marketing, promo diskon besar, notifikasi dalam aplikasi. Ini tujuan promosi adalah menarik pengguna baru untuk mempertahankan pengguna lama. Berikutnya, berikutnya ada people atau orang. Dalam jasa, faktor manusia sangat penting. Di Gojek yang berperan adalah driver, customer service, dan tim operasional. Driver menjadi wajah perusahaan karena mereka berinteraksi langsung dengan pelanggan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk proses layanan Gojek ini yang pertama ada pelanggan membuka aplikasi Gojek, yang kedua memilih layanan, yang ketiga ada sistem mencarikan driver dalam atau di Gojek ini, di aplikasi Gojek ini. Yang keempat, driver menjemput atau mengantar pesanan. Yang kelima, pembayaran dilakukan secara tunai ataupun digital. Yang keenam, ada pelanggan memberi rating. Proses proses tersebut dibuat cepat, praktis, dan transparan. Slide selanjutnya ada physical evidence atau bukti fisik. Walaupun berbasis digital, tetap ada bukti fisik seperti jaket dan helm berlogo Gojek, tampilan aplikasi yang profesional, kendaraan driver, dan struk digital di aplikasi. Karena jasa tersebut tidak berwujud, pelanggan menilai kualitas dari hal-hal tersebut. Selanjutnya yaitu reliability atau keandalan. Yang pertama, driver datang sesuai estimasi waktu. Yang kedua, sistem aplikasi jangan error. Dan yang ketiga, harga sesuai dengan estimasi awal. Ini menunjukkan Gojek cukup
dapat untuk dipercaya. Selanjutnya, asuransi atau jaminan. Yang pertama, identitas driver jelas di aplikasi, ada sistem rating, dan juga fitur keamanan seperti share location. Ini membuat pelanggan merasa lebih aman. Empati atau empati. Empati merupakan kemampuan perusahaan memberikan perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan. Pada Gojek, empati dapat dilihat dari fitur customer support melalui pusat panduan di aplikasi. Yang kedua, driver yang membantu penumpang, misalnya membantu membawa barang atau menunggu dengan sabar. Yang ketiga, fitur berbagai lokasi atau share trip untuk keamanan pelanggan. Dan yang terakhir, promo khusus bagi pelanggan setia. Responsif atau daya tanggap. Responsif yaitu kesediaan perusahaan membantu pelanggan dengan cepat dan tepat. Daya tanggap dapat dilihat dari proses pemesanan yang cepat melalui aplikasi. Yang kedua, sistem pencarian driver otomatis. Yang ketiga, notifikasi real time terkait perjalanan. Dan yang terakhir, respon pengaduan melalui fitur bantuan. Selanjutnya, kelebihannya aplikasi Gojek yaitu pertama, brand kuat dan terpercaya. Yang kedua, layanan lengkap atau super FPP. Yang ketiga, kemudian akses teknologi. Yang keempat, harga kompetitif dan banyak promo. Dan yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan. Untuk kekurangan aplikasi Gojek tersendiri adalah satu, persaingan ketat. Yang kedua, ketergantungan pada aplikasi dan internet. Yang ketiga, pendapatan mitra tidak stabil. Yang keempat, dipengaruhi sistem dan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, potongan komisi untuk mitra. Kesimpulannya, berdasarkan analisis 7P dan Servquel, Gojek sudah menerapkan strategi pemasaran jasa yang efektif. Keunggulan utamanya adalah kemudahan akses, proses cepat, serta pemanfaatan teknologi digital. Walaupun masih ada tantangan seperti kenaikan harga saat permintaan tinggi, secara keseluruhan Gojek mampu mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah.